Halo guys, balik lagi bersama kita di OTT. Obrolan tutup toko. Obrolan bapak-bapak random di tengah malam ngobrolin misteri dan hal menarik lain. Kriminal juga, politik ya. Oke, sekarang lu mau cerita apa? Boleh nggak sih cerita horor? Kemarin udah cerita horor. Ini kebetulan teman gua kemarin kesini. Duduknya persis di sini. Bukan gua dong. Bukan. Jadi gua punya temen, nih pengusaha sukses lah. Rumahnya di sekitar sini kebetulan. Datang ke sini, ngeliat tuh review episode sebelumnya. Episode kita. Iya, episode kita. Terus dia cerita, oh gue juga punya cerita horor nih. Kebenaran belum lama kejadian. Oke, masih hangat ya? Masih hangat. Jadi, gue kan sebenarnya agak kurang percaya sama kesurupan ya. Iya. Terus gue bilang gini, gue nantangin kan, orang kesurupan sendirian ada nggak? Loh ada. Nyokap gue dia bilang gitu. Lah, serius lu? Enggak beneran dia bilang. Nah ini makanya dia mau cerita. Makanya gue mau cerita dia bilang gitu. Jadi ceritanya gini. Balik beberapa puluh tahun yang lalu, waktu orang tuanya baru merantau ke Jakarta. Bokapnya seorang pengrajin tempe, nyokapnya ibu rumah tangga. Teman gue ini namanya Steven. Oke. Nama disamarkan ya. Berarti dia masih kecil nih waktu itu? Steven dia masih bayi. Masih bayi. Waktu Steven masih bayi, bokapnya dulunya punya kebiasaan buruk. Judi. Tengah malam. Tapi bukan zaman sekarang yang kalau orang taunya judi online apa segala macam. Enggak, judinya real, main judi kartu. Offline. Judi offline. Main kartu, terus main dadu, yang kayak gitu-gitulah. Nah, judinya itu biasanya di dalam rumah salah satu temennya. Di sekitar tempat tinggal mereka? Agak jauh. Jadi nyebrang kampung lah. Nah, yang namanya tindakan kriminal ya, dari zaman dulu kan, ya judi tetap ilegal kan. Itu mereka sembunyi-sembunyi. Jadi di dalam rumah, posisi rumahnya gelap-gelapan, kelihatan seolah-olah tidak ada orang, tidak ada aktivitas, tapi mereka aktivitasnya di dalam. Nah, karena terlalu seringnya aktivitas bokapnya si Steven ini, biasanya nyokapnya cuma bisa ngeluh dan akhirnya ada ya biasalah konflik rumah tangga. Okay. Nah, cuman ada satu momen, kurang lebih sekitar jam 2 malam, nyokapnya ini nyamperin ke tempat si bapaknya. Iya, ke tempat bokapnya. Itu kebetulan perkampungan tempat dia tinggal itu kalau kontur jalan itu. Ntar dulu, nyokapnya sering nyamperin nggak sebelumnya? Nggak pernah, karena nggak tahu. Nggak tahu lokasinya di mana. Nggak tahu tempat mereka aktivitas itu di mana. Dan zaman dulu kan belum ada Google Map ya. Iya. Nggak tahu tempatnya di mana, aktivitasnya. Tapi nyamperin terjangkau dengan jalan kaki ya? Sekitar kurang lebih 3-4 kilo jalan kaki. Lumayan nyebrang kampung kan. Udah gitu, kayak yang tadi gue bilang, kontur kampungnya itu agak tanjakan turunan, terus ngelewatin jembatan. Dan sekarang aja masih agak serem sebenarnya kampung itu, apalagi 20 tahun lalu, ya. Luar biasa. Ya. Jadi secara mendadak nyokapnya itu nyamperin bokapnya. Directly langsung ke rumah yang dituju. Sebelumnya nggak tahu alamatnya. Nggak tahu alamatnya. Dan itu kalau orang lewat depan rumah itu gelap posisinya, kayak nggak ada aktivitas, bahkan cenderung seperti nggak berpenghuni. Itu dia ketok-ketok, dong. Kok dia bisa tahu pertanyaannya? Nah itu yang gue nggak ngerti. Tapi ntar dulu, ini ada lanjutannya di belakang. Dia ketok-ketok, dar, teriak-teriak, histeris, udah. Bokapnya dari dalam panik. Di dalam panik. Dalam panik. Polisi nih, enggak. Langsung panik, buka pintu, ternyata istrinya, nyokapnya si Steven ini. Posisinya waktu itu Steven masih bayi ya, ditinggal sendirian di rumah. Udah, pas begitu pintu dibuka, nyokapnya pingsan. Kenapa? Tiba-tiba pingsan. Capean? Kurang tahu, pokoknya jelas tiba-tiba pingsan. Nah, tanpa alasan lah? Tanpa alasan. Dan mungkin juga karena bokapnya juga mungkin ngerasa bersalah dan lain-lain. Jadi cerita itu berlalu begitu aja. Bokapnya nggak coba nanya, nggak coba menggali apa segala macam. Tapi waktu pingsan itu ditolongin? Iya ditolongin, akhirnya kan pulang kan. Nggak mungkin juga udah pingsan masih lanjut judi, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Sekejam-kejamnya kayaknya nggak mungkin begitu. Dah pulang. Nah ini nih yang cerita versinya Steven nih. Jadi beberapa bulan lalu. Setelah 20 tahun kemudian? Iya. Beberapa bulan lalu. Nyokapnya itu hadir di sebuah hajatan kampung. Iya otomatis kan yang kampungnya masih sama dong? Masih sama tempat dia tinggal.
yang namanya sebuah hajatan kampung kan biasa yang datang ya warga sekitar ya, ataupun saudara-saudaranya yang punya hajatan, dan biasanya juga saling kenal sama warga situ pastinya. Ada satu momen nyokapnya Steven ini lagi makan, prasmanan kan, lagi makan, tiba-tiba dari samping kanannya ada suara perempuan dan wujud perempuan nawarin minum. Kamu kondangan? Nyokapnya nggak ngeh. Nah, pas begitu minumnya diambil dan dia minum, di situ nyokapnya hilang kesadaran. Diracun? Nggak, jadi kayak kemasukan. Nyokapnya itu kemasukan. Nyokapnya gara-gara minum itu? Iya, jadi nyokapnya teriak panas. Akhirnya dibawa pulang kan. Dibawa pulang, sempet nggak sadarkan diri, sama Steven temen gua dibacain doa, terus dikasih minum. Bangun tuh, ciuman. Cuman langsung gagah, gimana sih? Langsung kayak nggak kejadian apa-apa gitu. Kayak langsung seger. Terus yang disadarin sama temen gua si Steven ini, kayaknya pembawaan nyokap gua beda ya. Tutur katanya beda, gestur tubuhnya beda. Pokoknya kayak bukan nyokap gua dia bilang gitu. Terus ditanya, ini bukan ibu nih? Oh enggak, ini ibu nggak apa-apa. Tapi dengan suara dan gestur yang berbeda. Dengan gestur yang beda gitu. Bukan, kamu bukan ibu saya. Ini ibu nggak apa-apa kok. Tapi sambil ketawa-ketawa juga. Berarti itu, ya yang kesurupannya belum keluar. Ya, berarti kan menandakan kalau masih ada ibaratnya jiwa yang lain di dalam tubuh ibunya Steven itu. Udah tuh ketawa-ketawa terus bikin suasana juga agak ricuh. Tapi sambil ngomong begini, ada buntut kalimat yang Steven dengar. Nggak apa-apa, tenang aja. Saya ini temen ibu kamu kok. Saya cuma mau nolongin. Ada omongan gitu ya. Itu satu clue bahwa itu bukan ibunya. Satu clue kalau itu ternyata bukan ibunya. Nah, karena kebetulan si Steven ini punya karyawan yang lulusan pesantren dan profesinya juga sebenarnya guru ngaji. Punya kemampuan ruqyah. Dipanggil sama dia. Lagi tugas padahal. Namanya Jaka. Jak, lu sini Jak. Nyokap. Nah, karena kebetulan katanya punya historical seperti itu berkali-kali, jadi sigap tuh si Jaka itu langsung nyamperin ke rumahnya Steven. Kondisi darurat soalnya. Jadi tokonya ditinggal lah, langsung datang ke rumah. Udah gitu diprosesi ruqyah. Karena namanya anak pesantren kan pasti biasa dikasih tahu dong caranya ruqyah tuh begini, dibacain doa-doa segala macam. Udah di ruqyah, akhirnya sempat pingsan, kemudian bangun dan udah mulai menandakan kalau sosok ibunya udah kembali lagi. Nah udah akhirnya dikasih minum juga air doa. Beda kali ya, Steven kayaknya doanya kurang tokcer. Yang satu lagi versinya Ustadz nih gitu kan. Terus dulu kalau kita mundur ke belakang, ini pelaku yang ngasih minum siapa? Yang ngasih minum yang pertama Steven. Maksudnya ibunya kan pingsan gara-gara minum. Ya. Di tempat undangan. Nah, nanti dijelasin. Oke. Jadi begitu nyokapnya Steven ini siuman, mulailah cerita. Dia mulai cerita pengalaman spiritual dia. Cerita pengalaman spiritualnya. Jadi dia cerita waktu pas kejadian di hajatannya dulu. Jadi ibu waktu di hajatan ada yang ngasih minum. Ibu pun sebenarnya nggak terlalu sadar, nggak ngelihat sosoknya. Tapi pas begitu ibu minum airnya, itu sekujur badan ibu itu jadi panas. Dan yang dia rasain pada saat itu adalah kayak dia dikelilingin sama lingkaran api. Itu yang bikin dia rasa panas. Itu yang bikin dia ngerasa panas. Dan sosok yang perempuan itu akhirnya baru nih correlate sama cerita 20 tahun lalu. Sosok perempuan itu adalah sosok perempuan yang nuntun ibu waktu dulu 20 tahun lalu nyamperin bapak kamu lagi main judi. Dia nggak tahu alamatnya di mana. Iya. Nah, cuman ini kesannya tuh kayak kali ini tuh kayak jahat gitu ya. Karena dia di lingkaran api disertai sama ada kayak pengawalnya gitu. Cowok. Jadi yang sosok ini perempuan. Dia punya pengawal, ada beberapa pakai jubah hitam, nggak kelihatan mukanya. Jadi sosok makhluk asalnya kurang lebih seperti itu. Mengabdi setan. I don't know. Nah,
Di situ tujuannya adalah si makhluk halus itu mau jemput nyokapnya Steven. Jemput nyawa? Jemput Kurang fisik? tahu. Yang jelas dia ngomong saya mau jemput. Katanya gitu. Nah, karena dikelilingin sama lingkaran itu, waktu dibacain ruqyah sama si Jaka itu tiba-tiba kayak ada tangan nolongin, narik dia keluar dari lingkaran api itu. Oh gitu. Tapi Jadi selama dia nggak sadar dia ada di lokasi itu? iya, dia ngerasa ada di dalam Api. lingkaran dikelilingin api sama pengawal-pengawalnya yang bawa obor juga. Nah, waktu pas ditarik ke kesadarannya nyokapnya kembali lagi, si sosok perempuan makhluk astral ini sempat ngomong, nanti saya akan balik lagi nanti malam dengan bala bantuan yang lebih banyak. Dia dendam. Iya, dia dendam, sempat ngomong kayak gitu. Nah, pas ngedengar informasi kayak gitu, Steven ngelihat, wah, sisa airnya masih ada nih. Coba Jack disemprotin keluar gitu. Dicepretin keluar, meskipun waktu dia cerita ke gue di sini, padahal gue juga nggak tahu tuh processing yang benernya. Ruqyah gitu bukan sih? Lah, mana gue tahu gitu kan. Kalau kata Jaka, sama Jaka juga nggak tahu sebenarnya, cuma tahu ayat-ayatnya doang yang dibacain. Oh gitu. Amatiran. Mungkin jadi bahan percobaan. Tapi yang jelas sukses kan? Okay. Sukses dong. Udah. Nah, karena dikasih tahu kayak gitu, si Steven antisipasi nih nyokapnya, karena waktu itu kejadian sore ya. Takut diserang balik. Dia bilang karena nyokapnya ini punya kebiasaan juga nih, setiap abis maghrib ngantukan terus tidur. Dia kasih tahu, Bu, jangan tidur. Udah. Nah, tapi karena emang udah kebiasaan, nyokapnya itu setiap apalagi habis kesurupan ya. Iya, pasti capek dong, pasti capek. Jadi habis sholat maghrib sempet tuh ditahan sampai sempet ngelaksanain sholat isya. Begitu sholat isya dia ketiduran. Nah, pas besok paginya baru cerita. Jadi sebenarnya waktu pas kondisinya semalam nyokapnya tidur, itu di depan rumah itu dikelilingin sama makhluk-makhluk gaib yang berjubah hitam itu. Dan jumlahnya banyak banget. Balik lagi, cuman nggak bisa masuk. Dicepretin aja. Karena udah dilindungin sama air doa dari processing ruqyahnya Jaka tadi mungkin. Nggak sengaja. Padahal mah tadinya niatnya ya sotoy aja ya. Cuman ternyata itu works gitu, itu berhasil. Dan akhirnya ya sampai sekarang gue belum dengar update-nya. Ini kan cerita kurang lebih sekitar seminggu yang lalu lah orang itu lagi kesini. Tapi ada kemungkinan mereka balik lagi kayaknya ya. Karena kayak ada sesuatu yang belum selesai. Mudah-mudahan sih jangan. Karena kan kasihan juga nyokapnya. Iya. Cuman kalau misalnya ada sesuatu yang belum diceritain sama nyokapnya yang mungkin anaknya perlu tahu, gue rasa harus diceritain sih. Tapi anehnya tuh nggak ada alasan si makhluk itu kenapa ngikutin si ibu ya. Apa ada unsur dari leluhur atau mungkin si ibu ini punya kesalahan sama makhluk yang kalau gue dengar dari cerita sekilas ya, maksudnya dengan caranya nyokapnya Steven itu nyampein, feeling gue sih kayaknya, ya mungkin emang peninggalan leluhur atau kayak gimana. Tapi kan harusnya biasanya yang gue tahu ya, correct me if I'm wrong. Biasanya kalau yang kayak gitu kan sifatnya ngelindungi dong. Betul ya. Biasanya gitu. Kok ini kayak ngejemput dan sifatnya tuh kayak agak jahat. Mungkin nggak sih kalau ini gue cuma sekedar nebak ya. Ini ada faktor tumbal atau apa gitu. Oh, kurang tahu. Oh, gitu. Memang sih sebenarnya Steven sambil di sini cerita ada satu hal yang berkaitan sama kampung halamannya dia. Cuman gue udah diingetin tidak boleh cerita. Oh, berarti rahasianya ada di situ mungkin. Ada mungkin ya. Nih gue lagi korek-korek dulu nih Steven, siapa tahu boleh gue ceritain, gue akan bikin di satu episode yang akan datang. Atau siapa tahu nanti Stevennya gue bawa nih ke sini nih. Iya, biar dia cerita langsung. Buat dia ngomong langsung apa sih yang terjadi di kampung. Tapi minimal mudah-mudahan ada update lagi nih. Mudah-mudahan ada update lagi, tapi positif ya. Karena gue juga nggak berharap hal-hal negatif kejadian lagi di temen gue. Iya, betul. Kalau dari sisi ilmiah, kesurupan apa sebenarnya? Karena kan secara kedokteran tuh mereka mempelajari. Ada. Sebenarnya kalau secara bentar, kesurupan itu kalau secara ilmiah gangguan mental yang disebut dissociative trance disorder atau
Passion Trance Disorder. Fenomena ini ditandai dengan hilangnya kesadaran, kontrol atas tindakan, dan perubahan perilaku yang tidak biasa. Secara psikologi, kesurupan bisa dikaitkan dengan yang tadi ya, DID, Dissociative Identity Disorder atau gangguan identitas disosiatif. Ini kayak bipolar nggak sih? Iya, itu sebenarnya gue rasa cuma reaksi tubuh aja. Mungkin ada gangguan dari makhluk gaib, reaksi tubuhnya seperti itu. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa jadi. Karena ada beberapa pakar yang bikin gue juga percaya. Karena kan yang namanya otak sendiri kan, otak manusia itu belum kelar dikaji ya. Maksudnya masih banyak banget hal-hal yang perlu dipelajari secara saintifik gitu. Bisa mungkin berkaitan sama gaib, mungkin. Cuman kalau sampai, gue juga sempat dengar yang, makanya gue nantangin ke Steven kan, nggak ada kejadian orang kesurupan sendirian, bener nggak? Betul. Emang bener? Ada sih, gue pernah punya pengalaman. Oh, punya pengalaman? Tapi nanti buat next episode aja. Oke, nanti diceritain. Karena biasanya sifat itu keluar karena nyari perhatian. Kalau yang gue lihat ya, jadi gue nggak pernah ngeliat orang kondisi kesurupan di posisi sendirian. Buat kalian yang mungkin pernah ngerasa kesurupan atau pernah punya pengalaman kesurupan, kayak gimana sih sebenarnya? Gue sendiri nolongin pernah, mukulin orang kesurupan gue pukulin kan. Tapi gue sendiri kadang-kadang ngerasa takut kalau ada yang kesurupan, tapi dia sampai suara gerakannya, pernah gue ya kayak bener-bener kayak Mbak Kun gitu. Serem banget asli, pernah gue kejadian. Sampai suaranya berubah gitu. Sampai terbang bisa nggak? Oh ya nggak mungkin lah. Gue pengen nantangin, terbang dong. Kan yang bisa terbang itu metafisik. Ini fisik itu nggak mungkin terbang. Itu karena ya banyak juga fenomena-fenomena kayak gitu yang gue alamin, sampai bahkan kalau di tempat gue ya, kampung halaman gue dulu, dibacain ayat Al-Quran dilanjutin sama dia. Iya. Itu luar biasa tuh. Bahkan sampai yang Apalan dia. Kita ada yang salah cara bacanya, dikoreksi sama dia. Itu itu sulit tuh. Bingung juga cara ngeluarinnya gimana kalau kayak gitu. Jadi ya mungkin gitu aja ya. Oke, itu episode kali ini buat kalian yang pernah punya pengalaman kesurupan, kalian sendiri ya pribadi ya yang pernah ngalamin kesurupan, atau teman dekat mungkin, atau teman kerabat boleh juga. Coba tulis di komentar. Kayak gimana sih sebenarnya, apa sih yang kalian rasain pada saat berada di fase trance itu? Apakah kalian ngerasa nggak sadar, atau kayak nyokapnya Steven tadi, dia kayak ada di sebuah situasi tertentu, tapi fisiknya dia tidak bisa kendalikan gitu. Kayak gitu. Jadi kita pengen tahu cerita versi dari kalian semua yang nonton. Jadi untuk episode kali ini gitu aja. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Buat yang punya cerita menarik, kirim juga ke email kita. Siapa tahu nanti akan kita bacain di episode yang berikutnya. Sampai ketemu di OTT next episode. Josh.